Haleluya, shalom adik-adik. Selamat kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita, di ibadah anak kita hari Sabtu ini sore jam 4:30. Kita mau memuji besarkan nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu yuk kita siapkan hati kita mau nyanyi, kita mau memuji nama Tuhan. Jadi nggak ada bercanda-bercanda lagi, semua fokus dimanapun adik-adik berada, di kamar, di rumah, semuanya yuk kita muji dengan sungguh-sungguh, kita menari dengan sungguh-sungguh, kita mau angkat satu pujian penyembahan yang berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nyanyikan dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat, atas penyertaan-Mu. Jika Engkau sudah menyertai kami, menyertai adik-adik dari pagi, siang, hingga sore hari ini, kami bisa berkumpul kembali ya Tuhan, meskipun lewat virtual, tapi tidak menghalangi kami ya Tuhan untuk menerima berkat, persekutuan, ibadah anak ya Tuhan pada sore hari ini. Kami memuji nama Tuhan, kami
menyembah nama Tuhan, kami mau menari-nari buat Tuhan Yesus. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kakak-kakak yang akan melayani, Kau berkati kami semua Tuhan yang akan mengikuti, menonton ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi, biarlah sukacita-Mu ya Tuhan masuk dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menari, bernyanyi dengan sukacita. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau mau berkati setiap firman yang kami dengar, supaya bisa kami ingat, supaya bisa tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami bisa melakukannya setiap hari. Berkati jaringan internet, berkati peralatan yang kami gunakan untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Kau mengurapi, Kau sertai, supaya kami bisa menikmati jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala hal yang bukan berasal dari Tuhan Yesus, kami mau usir, kami mau tangking di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom adik-adik, selamat ketemu lagi. Kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah siap? Haleluya, kalau misalnya sudah siap, kita mau muji nama Tuhan, kita mau nyanyi, oh sukacitaku, let's go. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ketemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus perlindunganku. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Amin. Padanya ku berserah, Engkau Tuhan perlindunganku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur karena sukacita yang Tuhan Yesus berikan, sukacita dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Joshua, mengasihi kakak teman-teman yang lain. Karena itu kita mau setia sama Tuhan Yesus, kita mau dekat, selalu dekat dengan Tuhan Yesus, kita mau rajin ibadah, kita mau rajin berdoa, kita mau duduk di kaki Tuhan Yesus. Kak Joshua aja kita angkat satu pujian lagi, sama-sama kita menaikkan duduk di kaki Yesus.
Duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya. Ku dapat sukacita, Yesus ku cinta kau. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya. Duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya. Ku dapat sukacita, Yesus ku cinta kau. Nanti Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya. Di dalammu ada segalanya. Haleluya. Di dalammu ada segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah muji besarkan nama Tuhan. Tadi kita sudah menyatakan sukacita yang kita terima berasal dari Tuhan Yesus. Karena itu kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menolong kita melalui Roh Kudus. Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita. Untuk itu kita mau minta firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus menguatkan, memenuhi kita, datang memenuhi, menyegarkan kita semua, adik-adik, Kak Joshua, dan kakak yang lain. Untuk itu, yuk kita mau siapkan hati kita mau kembali dipenuhi oleh firman Tuhan, disegarkan oleh firman Tuhan. Kita mau nyanyi Roh Kudus yang manis datang ke atas kita. Haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku.
Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah menari buat Tuhan. Dan sekarang kami rindu Roh Kudus-Mu memenuhi kami, firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan. Membuat kami kembali disegarkan, kembali dipulihkan ya Tuhan, kembali dikuatkan, pengenalan kami akan Tuhan Yesus, pengenalan kami ya Tuhan akan kuasa-Mu, atas kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau kembali dikuatkan, iman percaya kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kakak yang akan menceritakan firman-Mu, Kau mau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami ingat, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berikan kami konsentrasi, berikan kami fokus, agar kami bisa sungguh-sungguh menyimak, mendengarkan firman Tuhan. Berkati jaringan koneksi yang kami gunakan, Kau melancarkan supaya kami bisa menerima sepenuhnya firman yang akan Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, balik lagi sama Kak Olan. Hari ini, sore hari ini, kita mau dengerin firman Tuhan. Tadi kita udah senang-senang, kita udah gembira, kita udah memuji, kita meninggikan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau sedikit demi sedikit mengetahui apa yang Tuhan mau dari kita. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, kakak mau kita sikap yang sungguh-sungguh dulu, tapi santai, tapi dalam sikap yang sopan ya, karena kita mau belajar Alkitab. Nah, sekarang yang sudah punya Alkitab atau Alkitab, kita mau buka di Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Yang udah ketemu bilang haleluya. Yang udah ketemu bilang Tuhan Yesus baik. Yang udah ketemu bilang haleluya. Oke? Udah ketemu? Kakak bacain ya. Ada dia semua dengerin dan ikut baca juga, oke? Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba,
3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Oke? Nah, adik-adik, judul hari ini itu adalah kamu ambil dari Ayub. Judulnya itu Teladan Ayub atau Karakter Ayub. Mungkin Dede semua udah pernah dengar atau sering dengar atau juga belum dengar cerita Ayub yang sebelumnya, yang Ayub dicobai oleh iblis. Kakak hari ini nggak mau belajar atau ngasih tentang yang Ayub dicobai. Tapi hari ini kakak mau sharing tentang teladannya Ayub. Ya, Ayub itu keren. Dia itu luar biasa. Kenapa? Kita lihat di ayat 1. Semuanya dengerin kakak sambil lihat Alkitabnya, oke? Kita mau baca ayat 1. Dengar baik-baik ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, orang itu jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada 4. Alkitab bilang ada 4. Ada 4 nih karakter yang dipunyai Ayub yang Tuhan Yesus senang banget sama dia. Bahkan bangga. Apa? Kakak ulang sekali lagi ya. 1 adalah itu saleh. Kedua jujur. Yang ketiga ia takut akan Allah. Dan Ayub menjauhi kejahatan. Coba. Ayo, di sini siapa yang tahu artinya saleh, jujur? Mungkin jujur adik-adik semua mungkin sudah paham ya. Atau menjauhi kejahatan adik juga paham, dan apa namanya? Takut akan Allah adik udah paham. Tapi kamu mau sharing satu-satu nih yang kira-kira, bukan kira-kira ya, yang Tuhan Yesus yang senang banget, bangga banget sama Ayub. Yang pertama apa? Saleh. Coba di sini. Yang tahu saleh itu artinya apa? Coba. Apa? Mungkin bisa tanya mama yang nggak tahu, bisa tanya papa, bisa tanya abang, bisa tanya kakak, bisa tanya adiknya mungkin, atau nanya oma opa. Ya? Coba tanya. Kalau nggak tahu, kalau masih belum kasih tahu, kakak kasih tahu. Saleh itu bisa dibilang adalah memiliki hati yang apa ya, yang kudus atau yang beribadah, yang selalu membangun hubungannya sama Tuhan. Maksudnya apa, Kak? Jadi saleh itu adalah salah satu sifat yang misalkan contoh nih Kak Olan ya, Kak Olan tuh suka berdoa, contoh. Orang suka berdoa, suka beribadah tiap hari, berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa hubungannya terus erat sama Tuhan Yesus. Bingung Kak, gimana ya? Kan aku masih sekolah minggu, aku bingung nih menerapkannya gimana. Tenang aja. Kalau nanti adik-adik sudah besar, adik-adik harus menjalin hubungan sama Tuhan Yesus. Salah satunya adalah berdoa. Tapi yang sekarang adik-adik bisa lakukan adalah itu, adik-adik bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Contohnya, dengan adik-adik ibadah dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, menghargai ibadah, secara tidak langsung adik-adik sudah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Adik-adik sudah
sudah bernyanyi, bahkan menyembah Tuhan. Kayak tadi sebelumnya tuh, tadi kita kan sebelum dengar firman Tuhan kita udah kesaksian. Kita udah memuji misalkan nama Tuhan. Karena apa? Tuhan itu senang dipuji. Ya enggak. Terus apalagi Kak? Gampang. Selain itulah ketika kita memberi persembahan, kita kasihnya dengan sopan, tidak boleh dikecok-kecok, kayak dikerwal-kerwal gitu ya, kayak gitu ya. Kalau memberi persembahan tuh lipat yang rapi, ditutup tangan tertutup, kasihnya tangan yang baik, tangan kanan, jangan yang dibejek-bejek gitu. Itu nggak boleh, tidak sopan sebenarnya. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah ketika ingin menjadi saleh seperti Ayub tadi, tidak harus harus beribadah, kita harus kesaksian, kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, kayak yang kita biasa lakuin di sekolah minggu. Benar, kita bilang tapuk Yesus, 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 yes. Itu kita udah memuji Tuhan dan Tuhan senang dipuji. Oke, itu yang saleh, baru nyampe saleh ya. Terus tadi Alkitab bilang Ayub itu orangnya jujur. Ya, kalau jujur kayaknya kakak nggak perlu jelasin lebih panjang karena aku yakin ada pada tahu semua apa itu jujur. Jujur itu adalah bertindak atau berkata sesuai kebenaran. Ya, sesuai kebenaran. Jadi kalau adik-adik bilang Tuhan Yesus baik, iya berarti harus kebenarannya Tuhan Yesus baik. Nggak bisa kalau adik-adik bilang, Tuhan Yesus orang aku maunya dikasih top up Free Fire, kok malah dikasihnya cuma roti. Tapi giliran sampai gajah, Tuhan Yesus baik. Ayo. Jadi mana yang benar? Ngedumel atau Tuhan Yesus baik? Mana yang benar? Mana yang benar? Misalkan ini contoh nggak boleh. Contoh adalah misalkan disuruh mama, dibilang coba apa suruhnya bilang, Deborah, misalkan beliin mama gula di warung. Padahal Deborah tuh pasti lagi main game, lagi asik-asiknya kan. Terus suruh bilang, ntar dulu. Deborah, cepetan sekarang, kata mama. Mama gitu aja. Yaudah sini. Terus kita kan hatinya tuh kayak kesel. Terus pas kesel, mana sih? Katanya gimana sih, orang lagi main game juga mama ganggu aja. Dasar jelek. Padahal kan mamanya cantik. Nggak boleh. Kalau mamanya cantik, ya harus bilang cantik. Kita nggak boleh membicarakan hal buruk kepada mama papa. Tidak boleh. Ya, jadi ketika ngomong jujur itu harus sesuai dengan kebenaran yang ada. Nggak boleh dibuat-buat, nggak boleh tipu-tipu, nggak boleh yang lain-lain. Ya, jadi kalau misalkan dibilangnya kalau disuruh berdoa ya berdoa. Jangan kalau kita disuruh berdoa kita malah main game. Atau kalau kita suruh belajar, bukunya ada tapi di bawahnya handphone, salah. Tapi kalau handphone sambil buka buku tidak masalah. Tapi yang masalah adalah ketika ada buku tapi layar HP-nya kebalik, lagi main game tuh. Itu salah. Nggak boleh, itu namanya bohong. Oke? Jujur. Jadi Tuhan Yesus itu senang sama anak-anak yang jujur. Ya, anak-anak yang jujur. Jangan aneh-aneh. Kalau misalkan disuruh papa, misalkan dibilang, Jacob, beliin papa Coca-Cola di warung. Dikasih 20.000. Harga Coca-Colanya 8.000. Terus kembali ke papanya cuma 5.000. Loh, kok cuma 5.000? Kan uangnya 20.000. Harga Coca-Colanya 8.000. Tapi dikasih ke papa 5.000. Loh, dipakai buat apa? Ayo, nggak boleh. Ya, kalau misalnya Coca 8.000, bilang apa harga 8.000, nih kembali 12.000. Itu nggak boleh bohong. Oke?
Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi juga di Alkitab ayat pertama bilang Ayub itu takut akan Allah. Keren nih, yang ini keren. Karena bisa dibilang kita itu mungkin ya adik-adik, kita takut apa yang amat kita lihat aja. Kan Tuhan Yesus nggak kelihatan, jadi berani-berani aja kali ya. Nggak. Tapi nggak boleh. Jadi takut akan Allah itu bisa diartikan sebagai adalah orang yang segan dan hormat kepada Allah. Terus mengasihi dan menghormati Allah. Jadi intinya adalah kita nggak harus hormat aja, kita nggak harus sopan, harus menghargai Tuhan Yesus, tapi kita harus saling mengasihi. Kita bukan mengasihi sama manusia aja, tapi mengasihi antara kita sama Tuhan Yesus sendiri, sama Allah itu sendiri. Itu yang bisa dibilang takut akan Allah. Terus Kak, kalau dalam sekolah minggu gimana Kak? Gampang. Adik-adik itu bisa dengan menyenangkan hati Tuhan, yang bisa mungkin yang adik-adik bisa lakuin sekarang, dan itu sangat gampang adalah dengan menyenangkan hati Tuhan. Contoh paling gampang, kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Depan kaca misalnya, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ngomong depan kaca dulu. Kalau udah berani, baru kita kesaksian di sekolah minggu. Kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Di awal-awal bilangnya, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu setiap hari. Refnya bilang, Tuhan Yesus baik. Nah, itu kalau kita nyanyi. Kalau kita mau kesaksian, menyenangkan hati Tuhan dengan kesaksian, gampang dengan bilang, contoh, misalkan, kalau habis kena sakit nih, panas, demam, semalaman. Terus, ketika Kak Olan berdoa, kalau Tuhan Yesus, kalian minta kesembuhan, minta hikmat supaya bisa disembuhkan, dan kalau boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus sudah berdoa, bersyukur haleluya. Amin. Sudah, kita minta hikmat, berarti kalau kita lagi sakit kita harus apa? Minum obat teratur, kita harus makan teratur. Kalau itu kita sudah lakukan, kita berdoa, Tuhan Yesus pasti kasih kesembuhan. Dan kita boleh kesaksian ke teman-teman yang lain. Gue semalam sakit deh. Terus pas gue berdoa, habis saya berdoa, minum obat, tidur, biasanya kesembuh. Nah, kan enggak? Misalnya itu kan gara-gara obat Kak. Benar, gara-gara obat enggak salah. Tapi kalau kita enggak minta kesembuhan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, kira-kira apakah bisa akan sembuh seperti secepat itu atau seperti sedia kala? Akan rasa nggak langsung ya, mungkin kita bakal masih kepikiran lah, masih linglung lah, masih bingung, masih pusing gitu ya. Kenapa? Karena kita belum memberikan kesaksian yang terbaik untuk Tuhan. Ya nggak? Iya dong. Terus selain kesaksian yang baik tentang kebaikan Tuhan, terus kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita dengan apa juga? Kita bisa mentaati firman Tuhan. Contohnya gimana? Yang kayak kita lagi dengerin sekarang nih. Tadi yang lagi kita dengar adalah Tuhan Yesus minta kita apa tadi? Tentang teladan Ayub, minta teladan, jujur, saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Nah, ada dia lakuin 4 hal ini. Kenapa? Dengan ada menghormati firman Tuhan, mendengarkan, masukkan ke hati, kita masukin ke pikiran, renungin di hati, terus kita bisa lakukan. Jangan mencuri, kita bisa jujur. Nah, itu kita lakukan. Nah, itu salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk supaya kita punya karakter yang takut akan Tuhan. Terus apa ya? Selain itu, yang bisa kita lakukan
jika ingin mempunyai karakter takut akan Tuhan adalah kita harus selalu berusaha ngasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus itu adalah prioritas. Jadi kalau misalkan contohnya gampang, contohnya gimana Kak Olan? Contoh gini, kalau misalkan adik-adik sedang dikasih PR sama guru, adik-adik kerjain. Tapi pikiran adalah aku harus kerjain, harus sesuai harus maksimal mungkin supaya apa? Ketika mendapat hasil yang bagus, coba pasti dibilang, ih, kamu keren ya, keren deh, pinter, bener semua. Terus pas dilihat, oh anak Tuhan ternyata. Nama siapa yang dimuliakan? Nama Tuhan Yesus yang jelas. Selain itu, misalkan tadi dari segi belajar, misalkan kita dari segi pelayanan, bisa dibilang kita pelayanan untuk siapa sih? Ayo, kita pelayanan gereja untuk siapa? Misalkan kayak Yuki seneng ketika habis firman Tuhan pasti main kejon, benar nggak? Nah, udah diajarin tuh sama kakaknya, ayo main kejon. Supaya apa? Supaya bisa pelayanan. Terus tujuan pelayanan apa? Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memberikan semua yang kita punya kepada Tuhan melalui pelayanan yang dipercayakan. Ya, iya dong. Nah itu adalah tentang kita harus takut akan Tuhan. Ya. Terus poin yang terakhir yaitu adalah menjauhi kejahatan. Gampang. Artinya pun gampang ya. Kalau menjauhi kejahatan berarti ya kita nggak deket-deket sama yang jahat-jahat. Kita nggak melakukan yang jahat-jahat. Ya nggak? Tidak. Karena kita kan pasti akan kita melakukan kejahatan. Pasti timbulnya apa? Dosa. Tuhan nggak suka. Tuhan larang malah. Mau kasih contoh? Contohnya gampang. Maksudnya untuk kita lakukan ya, kita lakukan firman Tuhan. Terus kita nggak mau deket-deket, kita nggak mau lihat-lihat hal-hal yang belum pantas, kayak video-video dewasa, kita belum boleh. Ada saatnya. Itu yang kalau yang kita lihat, yang kita larang kita lihat, yang kita lakukan, jangan mencuri, jangan apa ya, jangan berdusta, jangan berbohong, banyak. Jangan. Ya, ada 10 hukum Taurat Tuhan Yesus yang dilarang dilakukan. Adik-adik searching coba. Situ ada bilang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, terus jangan ada Allah lain di hadapanmu dan lain-lainnya. Banyak. Tuhan Yesus sudah sebutkan sesuatu di hukum Taurat apa yang tidak boleh dilakukan yang berbau-bau kejahatan. Adik-adik jangan coba-coba di sekolah lagi main bola, terus tiba-tiba iseng sliding, selengkat, cetak, jatuh, kepalanya berdarah, tangannya berdarah. Kalau nggak sengaja sih nggak apa-apa main bola, tapi kalau udah sengaja selengkat, selengkat, patah tulangnya, dosa nggak? Dosa. Kenapa? Karena membahayakan orang lain. Ya nggak? Ngeri kan ngeliatnya kalau misalnya kita sengaja bercanda tapi akibatnya fatal. Nggak boleh. Oke? Nah itu. Jadi itu yang Tuhan Yesus mau. Kita mempunyai karakter seperti Ayub. Yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ya. Tapi Kak Olan, kan susah ya. Zaman sekarang. Susah banget. Dulu kan zaman sekarang kan zaman sekarang kan nggak kayak dulu mah kan nggak canggih kayak sekarang Kak. Iya betul, zaman dulu tidak secanggih sekarang. Godaan sekarang lebih banyak. Godaan sekarang hanya di jempol kita mungkin. Kita bisa lihat apapun melalui gadget kita yang kita punya. Benar. Yang perlu kita lakuin apa Kak Olan? Gampang. Jaga diri, jaga hati. Minta Tuhan Yesus pimpin. Minta Roh Kudus pimpin. Supaya apa? Supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Kakak tahu susah, kakak tahu itu berat, tapi kita harus lakuin.
Supaya apa? Supaya kita boleh dibanggain juga nih sama Allah, sama Tuhan Yesus. Bahwa, ih keren ya, dia di sekolah juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Terus dari SMP sampai SMA juara 1 terus. Keren gak? Keren. Nama siapa yang dimuliakan? Tuhan Yesus. Enggak, susah. Pasti susah. Nggak ada yang bilang gampang. Nggak ada yang bilang ikut Tuhan Yesus itu gampang. Nggak ada. Beneran deh. Bebannya berat. Tapi kita harus pikul. Oke, adik-adik. Nah, jadi itu. Ayub selalu ketika Ayub selalu berusaha semaksimal mungkin supaya dia itu menjauhi dosa, menjauhi apa yang Tuhan tidak senang. Ayub mulai yang tadi kakak bilang adalah Ayub selalu menjaga karakter itu supaya apa? Supaya dia bisa tetap dekat sama Tuhan. Kak, emang Ayub nggak punya salah ya? Mungkin punya, pasti punya. Tapi Ayub selalu langsung minta maaf, langsung langsung merenung, terus langsung berdoa sama Tuhan, terus memberi pembakaran, korban persembahan supaya apa? Karena dia tahu dia salah, dia harus bertobat dan dia harus kembali ke jalan yang benar. Itu yang Ayub lakukan. Dia berdoa pas dosa-dosanya, berdoa buat anak-anaknya, buat keluarganya. Ayub minta sama Tuhan Yesus supaya apa? Supaya selalu dijauhkan sama yang jahat. Nah, itu berlaku juga buat kita adik-adik. Kalau kita sudah melakukan kejahatan atau dosa, kita harus buru-buru nih minta maaf sama Tuhan. Nggak perlu nunggu ke gereja, nggak perlu nunggu perjamuan kudus, nggak perlu. Kita cukup duduk, sikap yang manis atau berlutut, kita dapat tangan, tutup mata, kita bilang, Tuhan Yesus, aku minta maaf sudah berbuat dosa hari ini. Aku berjanji akan berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi. Aku minta tolong dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Langsung kita mengaku dosa sama Tuhan, kita komunikasi sama Tuhan, kita berlutut, kita merendahkan hati kita yang telah berbuat dosa dan minta ampun sama Tuhan dan berjanji tidak akan diulangin. Berjanji. Susah. Karena kalau ada kalau adik-adik pernah dengar atau belum pernah dengar, kita itu akan terbiasa kebiasaan buruk itu akan merubah hal yang baik. Jadi lebih baik kita melakukan banyak hal yang baik, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ketimbang kita melakukan hal yang buruk. Karena biasanya kalau kita udah melakukan hal yang buruk, kita akan ketagihan. Makanya ketika kita satu kali buat hal yang buruk, kita harus minta maaf sama Tuhan. Kita harus mengaku salah dan mohon ampun atas dosa yang kita lakukan. Susah ya, tapi harus bisa. Karena apa? Kita anak Tuhan Yesus. Oke, adik-adik? Bisa ya? Hah? Gimana? Nggak bisa? Bisa. Coba kalau tanya, kakak mau bilang, kalau kakak bilang yang bisa lakuin kayak Ayub, bilang haleluya, haleluya. Yang bisa saleh, bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Yang bisa berkata jujur, bilang haleluya, haleluya. Terus yang bisa menjauhi kejahatan, bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya, oke adik-adik. Jadi kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita harus mempunyai contoh karakter seperti Ayub. Supaya apa? Kita mau dong, kakak juga mau kok dibanggain sama Tuhan. Siapa yang gak mau dibanggain sama Tuhan Yesus? Gak ada, semua orang mau. Kalau mau, kita mesti kayak Ayub. Contohnya. Berat kak? Betul berat. Susah kak? Susah banget. Terus gimana kak? Kita usaha. Yang kakak bilang tadi, kita harus selalu berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik? Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup Alkitabnya.
Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan di sore hari ini. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita. Kita Tuhan boleh melakukan teladan Ayub ini dalam kehidupan keseharian kita, Bapa. Supaya kita boleh saleh, kita boleh jujur, kita boleh takut akan Tuhan, dan kita boleh menjauhi kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh pimpin, Tuhan Yesus boleh sertai kehidupan kita semua di hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih dari Kakak Olan. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah muji membesarkan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Yuk, sama-sama kita mau berdoa, lipat tangan semua, tutup mata semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pujian, segala sukacita, berkat yang dapat kami nikmati. Pada sore hari ini kami sudah bernyanyi, menari, memuji besarkan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan segala pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Biarlah segala firman yang kami dengar bisa menjadi kekuatan, bisa kami ingat dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani, kamu berkati, kamu pakai mereka untuk menjadi alatmu di kesempatan berikutnya melayani Engkau lebih heran lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi papa, mama, kakak, adik, teman-teman kami dimanapun mereka berada, supaya kamu memberkati, sertai mereka ya Tuhan, kamu jaga kesehatan mereka ya Tuhan, biarlah sukacita senantiasa di dalam hati mereka semua ya Tuhan. Berdoa juga untuk seluruh guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, berdoa juga untuk guru-guru kami juga di sekolah, teman-teman kami di mana mereka berada, semua kamu sertai Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kami mau tutup ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum tutup, jangan lupa besok hari Minggu kita ada ibadah, baik di pagi jam 8 maupun siang jam 11. Adik-adik yang sudah bisa datang ke gereja sama papanya bisa ikut ibadah offline kita besok di gereja, tadi dijamin tadi jam 8 dan jam 11. Dan minggu depan seperti biasa di hari Sabtu kita akan kembali bertemu lewat YouTube di ibadah anak kita. Oke, siap. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.